Coba bayangkan adegan ini. Anda berada di sebuah rapat penting, atau mungkin di sebuah acara sosial yang ramai. Ada banyak orang yang berbicara lantang, tertawa keras dan mendominasi setiap percakapan. Mereka adalah pusat perhatian, bintang-bintang yang memancarkan energi. Namun di sudut ruangan, atau mungkin duduk diam di meja paling ujung ada satu orang. Mereka hampir tidak berbicara. Mereka mengamati, mendengarkan, dan mungkin hanya menyimak dengan tenang. Anda cenderung mengabaikan mereka. Anda mungkin menganggap mereka pemalu, tidak tertarik, atau bahkan tidak relevan. Ini adalah kesalahan terbesar yang sering kita lakukan dalam dinamika sosial. Dalam dunia yang menghargai kecepatan, kebisingan, dan output yang konstan, kita seringkali salah mengartikan keheningan sebagai kelemahan. Padahal di balik keheningan, orang pendiam sering tersembunyi kekuatan dan kerumitan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh mereka yang selalu berbicara. Mereka adalah pengamat diam, the silent observer, dan interaksi dengan mereka memerlukan strategi dan pemahaman yang berbeda. Video ini bukan tentang menakut-nakuti Anda dari orang pendiam. Video ini adalah tentang membekali Anda dengan pemahaman psikologis yang mendalam tentang siapa mereka, apa yang ada di balik keheningan mereka. Ada mengapa Anda harus sangat berhati-hati dalam artian menghormati dan memperhatikan kekuatan tersembunyi yang mereka miliki. Kita akan membahas 7 pilar, 7 kode yang akan membuka mata Anda terhadap kekuatan introspeksi, pengamatan mendalam, dan integritas diam yang dimiliki oleh para silent observer. Jika Anda siap untuk melihat keheningan bukan sebagai kehampaan, tetapi sebagai wadah kekuatan dan potensi, mari kita selami pilar pertama. Pilar yang berhubungan dengan kapasitas pengamatan mereka. Bagian pertama. Pilar pertama, kekuatan pengamatan. Jangka panjang, the deep data collector. Mendengar bukan hanya kata-kata. Pilar pertama, mengapa Anda harus hati-hati dalam artian menghormati orang pendiam adalah kekuatan pengamatan jangka panjang, the deep data collector. Mekanisme pengamatan. Sementara orang yang banyak bicara sibuk memproses dan menghasilkan respons verbal, orang pendiam mengalokasikan 100% energi mental mereka untuk menyerap dan menganalisis lingkungan mereka. Mengapa Anda harus hati-hati? Orang pendiam melihat dan mendengar hal-hal yang terlewatkan oleh orang lain. Mereka mencatat bahasa tubuh yang kontradiktif, perubahan halus dalam nada suara, dan pola konsisten dari perilaku seseorang. Mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata Anda, mereka mendengarkan pesan yang tidak terucapkan. Dampak sosial. Ketika Anda berinteraksi dengan mereka, sadarilah bahwa mereka mungkin sudah tahu lebih banyak tentang situasi atau niat Anda daripada yang Anda sadari. Mereka mengumpulkan data secara diam-diam. Ketika mereka akhirnya berbicara, kata-kata mereka didasarkan pada analisis mendalam, bukan respons emosional sesaat. Taktik berinteraksi. Pertama, jangan memaksakan. Jangan pernah memaksakan mereka untuk segera berbicara. Beri mereka ruang untuk memproses. Kedua, hargai insight mereka. Ketika mereka berbicara, dengarkan dengan serius. Poin mereka seringkali adalah kesimpulan yang telah mereka masak selama 30 menit terakhir. Dan itu sangat berharga. Prinsip ini mengajarkan, keheningan mereka adalah wadah yang penuh dengan data. Mereka adalah pengamat sejati, dan pengamatan yang mendalam adalah bentuk kekuatan yang tersembunyi. Bagian kedua, pilar kedua, kedalaman proses pikir, the internal architect. Mereka berpikir 5 langkah ke depan. Pilar kedua adalah kedalaman proses pikir, the internal architect. Bagi orang pendiam, berbicara adalah finalisasi ide, bukan proses pencarian ide. Mekanisme internal. Orang yang ekstrovert sering berpikir dengan berbicara, thinking out loud. Orang pendiam sebaliknya, membangun arsitektur kompleks di dalam kepala mereka terlebih dahulu. Mereka memikirkan 3 kemungkinan respons, 3 kemungkinan keberatan, dan 3 kemungkinan konsekuensi sebelum mereka mengucapkan satu kata pun. Mengapa Anda harus hati-hati? Ini membuat mereka tampak lambat dalam percakapan, tetapi ketika mereka akhirnya menyajikan ide itu sudah diuji coba dan diperkuat secara internal. Dampak sosial. Dalam negosiasi atau pengambilan keputusan penting, orang pendiam seringkali melihat lubang atau risiko yang terlewatkan oleh semua orang yang bersemangat dalam diskusi. Kekuatan mereka adalah proyeksi ke depan dan pengujian skenario secara mental. Taktik berinteraksi. Pertama, beri waktu pemrosesan. Ketika Anda mengajukan pertanyaan penting, beri mereka waktu yang diizinkan untuk merespons. Bahkan hingga 5 atau 10 detik keheningan
Jangan isi jeda itu. Kedua, pertanyaan tertulis. Untuk masalah yang sangat kompleks, kirimkan pertanyaan atau topik terlebih dahulu melalui pesan. Ini menghormati proses internal mereka dan menghasilkan respons yang jauh lebih berkualitas. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah meremehkan keheningan yang panjang. Itu adalah suara yang berpikir. Mereka adalah arsitek internal yang membangun ide-ide yang solid. Bagian ketiga, pilar ketiga, energi yang terfokus, the focused laser. Tidak boros, selalu bertujuan. Pilar ketiga adalah energi yang terfokus, the focused laser. Orang pendiam memiliki pengendalian yang ketat terhadap energi sosial mereka. Mekanisme penggunaan energi. Setiap interaksi sosial menguras energi bagi introvert. Banyak orang pendiam adalah introvert. Karena mereka tahu energi mereka terbatas, mereka sangat selektif tentang kapan dan bagaimana mereka menggunakannya. Mereka tidak membuang-buang kata untuk obrolan kosong yang tidak berarti. Mengapa Anda harus hati-hati? Ketika orang pendiam memilih untuk berbicara, itu berarti 1. Mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, dan 2. Mereka memutuskan bahwa Anda atau audiens layak untuk investasi energi mereka yang terbatas. Dampak sosial. Kata-kata mereka memiliki bobot, karena mereka tidak membanjiri ruang dengan suara. Ketika mereka berbicara, ada keheningan alami yang mengikuti. Mereka memancarkan otoritas diam karena mereka tidak pernah terlibat dalam drama atau gosip yang tidak produktif. Taktik berinteraksi. Pertama, tujuan yang jelas. Pastikan Anda memiliki tujuan yang jelas ketika Anda melibatkan orang pendiam. Mereka menghargai efisiensi dan tujuan dalam komunikasi. Kedua, hormati batasan. Jika mereka menarik diri dari interaksi, hormati itu. Itu bukan penolakan. Itu adalah pengisian ulang, energi yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas interaksi berikutnya. Prinsip ini mengajarkan, kekuatan mereka adalah fokus yang disengaja. Mereka adalah laser, bukan center. Sinar energi mereka tajam dan bertujuan. Bagian keempat. Pilar keempat. Integritas yang tidak terlihat. The silent commitment. Janji yang ditepati tanpa perlu diumumkan. Pilar keempat adalah integritas yang tidak terlihat. The silent commitment. Banyak orang pendiam membangun kepercayaan melalui konsistensi tindakan, bukan janji lisan. Mekanisme integritas. Orang yang banyak bicara seringkali adalah penjual ide yang ulung. Mereka mengumumkan rencana mereka sebelum mereka melakukannya. Saya akan, dan mencari validasi eksternal. Orang pendiam cenderung melakukan pekerjaan itu secara diam-diam. Saya sudah, dan membiarkan hasil yang berbicara. Mengapa Anda harus hati-hati? Mereka tidak mencari tepuk tangan atau pengakuan. Pilar ke-6 dari naskah Justification Hunt. Mereka fokus pada kualitas dan ketepatan. Karena itu adalah bagian dari standar internal mereka. Dampak sosial. Dalam situasi krisis atau kebutuhan mendesak, orang pendiam seringkali menjadi tiang penopang yang paling dapat diandalkan. Karena mereka memiliki cadangan energi dan komitmen yang tidak terbuang dalam pergaulan yang dangkal. Mereka adalah orang yang selesai melakukan pekerjaannya, sementara yang lain masih membicarakannya. Taktik berinteraksi. Pertama, nilai tindakan, bukan kata-kata. Jangan nilai mereka dari seberapa banyak mereka berbicara di rapat. Nilai mereka dari kualitas dan konsistensi output mereka. Kedua, apresiasi yang spesifik. Ketika Anda menghargai mereka, berikan apresiasi yang spesifik tentang kontribusi mereka yang diam-diam. Misalnya, saya sangat menghargai analisis data yang Anda sediakan. Itu yang menyelamatkan proyek ini. Prinsip ini mengajarkan, integritas mereka tidak perlu audiensi. Mereka membangun penghargaan melalui bukti, bukan pengumuman. Bagian kelima. Pilar kelima, kemampuan untuk menyendiri, the inner fortress. Sumber daya yang terisi penuh dan tidak bergantung. Pilar kelima adalah kemampuan untuk menyendiri, the inner fortress. Orang pendiam telah menguasai seni kesendirian yang memberdayakan, yang membuat mereka tidak bergantung pada interaksi sosial, mekanisme ketergantungan. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan keheningan dan kesendirian. Mereka mencari interaksi sosial secara konstan untuk mengisi kekosongan atau memastikan validasi. Pilar pertama dari naskah External Validation Trap. Mengapa Anda harus hati-hati? Orang pendiam tidak membutuhkan Anda untuk merasa berharga atau terhibur. Mereka memiliki benteng batin yang kuat yang penuh dengan minat, refleksi, dan sumber daya internal. Dampak sosial. Karena mereka tidak bergantung pada Anda, mereka berinteraksi dari posisi kekuatan dan pilihan.
Pilar pertama dari naskah Self-Sufficient Core. Bukan kebutuhan, neediness. Ini membuat interaksi dengan mereka terasa nyaman dan autentik. Mereka memilih untuk berinteraksi karena mereka menginginkan koneksi itu, bukan karena mereka membutuhkannya. Taktik berinteraksi. Pertama, hormati ruang. Pahami bahwa tidak ada adalah jawaban yang sah ketika mereka butuh waktu sendiri. Jangan menganggapnya sebagai penolakan personal. Kedua, cari koneksi yang dalam. Ketika Anda berinteraksi, fokuslah pada koneksi yang dalam dan bermakna tentang ide, passion, atau nilai. Bukan hanya obrolan ringan yang dangkal. Prinsip ini mengajarkan, kekuatan sejati tidak membutuhkan keramaian. Orang pendiam adalah benteng batin yang terisi penuh. Bagian keenam, pilar keenam, memfilter. Lingkaran sosial, the high quality curator. Mereka tidak punya waktu untuk hubungan toksik. Pilar keenam adalah memfilter lingkaran sosial, the high quality curator. Karena energi sosial mereka adalah aset langka, mereka sangat selektif tentang siapa yang mereka izinkan masuk. Mekanisme penyaringan. Orang yang mudah bergaul mungkin memiliki ratusan kenalan. Orang pendiam mungkin hanya memiliki 3 atau 4 hubungan yang sangat dalam. Mereka berinvestasi dalam kualitas, bukan kuantitas. Mengapa Anda harus hati-hati? Ketika orang pendiam memilih Anda, itu adalah penghargaan yang serius. Itu berarti Anda telah melewati filter pengamatan dan integritas mereka. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang layak untuk investasi energi dan waktu mereka. Dampak sosial. Mereka tidak akan membuang waktu dalam hubungan yang dangkal, gosip atau menguras energi. Jika mereka menjauh, itu seringkali karena mereka secara diam-diam melakukan audit dan pembersihan energi. Pilar ketujuh dari naskah Gatekeeper. Taktik berinteraksi. Pertama, jadilah asli, jangan berpura-pura. Mereka adalah detektor kepalsuan yang sangat baik. Otentisitas Anda adalah tiket masuk Anda. Kedua, jangan menguras ketika berinteraksi. Berikan nilai, pilar keempat. Dan jangan hanya mengambil energi atau keluhan dari mereka. Jadilah sumber daya, bukan beban. Prinsip ini mengajarkan, lingkaran sosial mereka adalah galeri seni yang dikurasi dengan cermat. Jika Anda ada di dalamnya, hargai tempat Anda. Bagian ketujuh, pilar ketujuh, dampak kata-kata yang langka, the weighted word. Ketika mereka berbicara, dunia mendengarkan. Pilar ketujuh adalah dampak kata-kata yang langka, the weighted word. Ini adalah manifestasi akhir dari semua pilar di atas. Mekanisme kelangkaan. Nilai suatu aset meningkat seiring dengan kelangkaannya. Jika seseorang berbicara setiap saat, kata-kata mereka menjadi latar belakang, background noise. Jika seseorang berbicara jarang, setiap kata yang mereka ucapkan adalah peristiwa yang menarik perhatian. Mengapa Anda harus hati-hati? Ketika orang pendiam akhirnya berbicara di tengah diskusi yang bising, keheningan mereka yang sebelumnya menciptakan ketegangan dan harapan, mereka telah menghasilkan hak untuk didengarkan. Kata-kata mereka memotong kebisingan dengan kekuatan yang luar biasa. Dampak sosial, kritik dari orang pendiam akan terasa lebih berat karena mereka jarang mengkritik. Pujian dari orang pendiam akan terasa jauh lebih berharga karena mereka jarang memuji. Taktik berinteraksi. Pertama, amati dan belajar. Pelajari kapan mereka memilih untuk berbicara. Pelajari kualitas dari kata-kata yang mereka pilih. Gunakan mereka sebagai model untuk komunikasi yang efisien dan berbobot. Kedua, ciptakan ruang. Jika Anda adalah pemimpin kelompok, secara sadar ciptakan ruang di mana orang pendiam dipaksa untuk berkontribusi. Misalnya, saya telah mendengar pendapat A dan B, tetapi saya ingin mendengar pandangan dari C sebelum kita memutuskan. Prinsip ini mengajarkan, kekuatan terbesar bukanlah volume melainkan dampak. Kata-kata mereka langka, dan kelangkaan menciptakan nilai. Kita telah membedah 7 pilar mengapa Anda harus hati-hati dalam artian menghormati dan memperhatikan kekuatan orang pendiam. Mereka bukanlah orang yang pemalu atau lemah. Mereka adalah pengamat diam yang mengumpulkan data mendalam, memproses ide secara arsitektural, fokus energi mereka, menjaga integritas tanpa pengumuman, memiliki benteng batin yang kuat, mengurasi lingkaran sosial dengan ketat, dan memiliki kata-kata yang berbobot karena kelangkaannya. Pelajaran terbesar dari orang pendiam bukanlah tentang bagaimana berdiam diri, melainkan tentang bagaimana memilih dengan bijak. Mulai hari ini, jangan mengabaikan orang di sudut ruangan. Lihatlah keheningan mereka sebagai indikasi kekuatan, bukan ketiadaan suara. Ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, dalam percakapan berikutnya, tahan diri Anda untuk berbicara selama 3 detik lebih lama dari biasanya, dan hanya mengamati. Pilar 1.
Langkah kedua, ketika Anda bertanya pada orang pendiam, beri jeda 3 detik sebelum Anda mengharapkan jawaban. Pilar 2. Langkah ketiga, lakukan satu hal penting hari ini secara diam-diam, tanpa perlu mengumumkannya, dan biarkan hasil yang berbicara. Pilar 4.